Cinta Pertama Sang CEO. Bab 216. 1. Jangan coba-coba teriak atau kami akan berbuat nekat. Ingat, kamu duluan yang membuat masalah. Padahal kami tidak mengenalmu. Ancam Arvin. Apa tujuanmu melakukan itu? Apa kamu disuruh seseorang? Ia diam dan tak berani mengeluarkan suara. Jawab. Bentakan Brian menggema ke seluruh ruangan hingga membuat wanita itu tersentak. Wanita itu menunduk seketika. Dalam hitungan detik wajahnya pun menjadi sangat pucat. Saya minta maaf, saya hanya diminta seseorang untuk melakukan ini. Siapa yang membayarmu? Semakin terdesak, wanita itu perlahan mundur dengan kepala menunduk. Brian pasti sudah melayangkan kepalan tinjunya andai orang yang ada di hadapannya ini lelaki. Sayang, ia wanita dan pantang bagi Brian memukul seorang wanita. Jangan membuatku mengulang pertanyaan. Dalam sekejap wanita itu menunduk dan berlutut di hadapan mereka. Menangis dan memohon maaf. Ampuni saya. Saya hanya disuruh seseorang mengantar laki-laki yang bertemu dengan Pak Hilman ke kamar hotel. Setelah itu saya disuruh mengambil fotonya. Tapi, ternyata saya salah orang dan bukan dia yang seharusnya ada di sana. Arvin dan Brian saling tatap satu sama lain. Memang, kemarin yang seharusnya bertemu dengan Pak Hilman adalah Arvin. Namun, karena harus mengerjakan hal lain dan tidak bisa ditunda, mereka bertukar posisi. Siapa yang menyuruh kamu? Desak Arvin seolah tak sabar. Ragu-ragu, dengan menahan rasa takut, wanita itu perlahan menjawab, Alana. Nama yang baru saja disebut wanita itu, menciptakan kerutan dalam di kening Arvin. 2. Selama beberapa saat Arvin seperti kehilangan akal sehatnya. Dia mematung di tempat, mulutnya seperti terkunci dan tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Brian menatap wanita di hadapannya penuh tanya. Sebab belum mampu menebak kemana alur yang diciptakan olehnya. Salah target. Kedua alis Brian saling bertaut membentuk busur panah. Benar. Saya salah orang. Maafkan saya. Saya pikir targetnya adalah Anda. Tapi begitu saya serahkan fotonya, kata Alana bukan Anda orangnya. Siapa Alana? Kenapa dia melakukan ini? Dalam keadaan bingung, Brian mencoba menjernihkan pikirannya. Sudah ketebak. Berarti target yang sebenarnya adalah aku. Benar, kan? Sela Arvin, membuat Brian menatapnya lebih bingung lagi. Kenapa jadi Bang Arvin targetnya? Memangnya Alana itu siapa, Bang? Desak Brian seolah menuntut sebuah jawaban pasti. Keponakannya Pak Hilman. Arvin menjeda ucapannya dengan hela napas. Dia dosen di kampus adikku. Dosen di kampus Sisil. Brian hampir tak percaya. Tatapan tajam Arvin mengarah pada wanita di hadapannya. Berarti kamu memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman untuk Pak Brian? Tanya Arvin, dengan menyelipkan panggilan Pak sebagai penghormatan untuk sang bos di hadapan orang lain. Padahal, saat berdua ia hanya memanggil nama seperti permintaan Brian sebab Arvin lebih tua darinya. Wanita itu menampik dengan gelengan kepala. Saya berani sumpah gak masukin apapun ke minuman. Saya datang hanya duduk dan diperintahkan mengantar target ke kamar. Kalau begitu kenapa bisa ada kandungan LSD di dalam darahnya? Jangan coba-coba bohong. Tindakan kamu ini termasuk kriminal. Ada usaha penipuan dan pencemaran nama baik, kami bisa saja melaporkan kamu ke polisi. Ancaman Arvin membuat wanita itu gemetar. Tak sanggup menghadapi dua lelaki yang sama galaknya. Ia sampai heran mengapa sahabatnya, Alana menyukai lelaki kasar seperti ini. Tolong jangan. Saya tidak dibayar untuk melakukan ini. Saya hanya disuruh teman saya.
Saya juga tidak tahu tujuan dia sebenarnya apa. Dia minta saya bawa laki-laki yang bertemu dengan Pak Hilman ke kamar hotel. Ya Allah. Brian berdecak pelan. Menahan rasa geram. Arvin menyeringai. Sayangnya malah terlihat semakin menakutkan di mata wanita itu. Apa kamu pikir kami akan percaya begitu aja? Saya berkata jujur. Saya memang gak masukin apa-apa ke minuman atau makanan. Saya berani sumpah. Kalau begitu, dari bagaimana obat itu bisa masuk ke tubuhmu? Sedangkan kamu bukan pengguna obat terlarang. Tanya Arvin kepada Brian. Coba ingat-ingat lagi, sebelum kejadian itu apa yang kamu makan? Aku hanya ingat kita makan siang bersama, lalu aku ke kantor dan Bang Arvin pergi ke kampusnya Sisil. Selama di kantor aku gak makan apa-apa karena sibuk kerja. Kita baru bertemu lagi sorenya saat aku mau bertemu Pak Hilman. 3. Arfian menerawang sejenak, menggali setiap ingatan sebelum kejadian di hotel itu. Di hari yang sama ia sempat bertemu dengan Alana dan mengantarnya ke klinik. Lalu, meninggalkannya begitu saja. Yakin sebelum itu gak makan atau minum apapun. Aku cuma minum air mineral yang ada di mobil, Bang. Ucap Brian. Sudut mata Arvin memicing. La menghela panjang setelah mampu menebak alur kejadiannya. Air mineralnya masih tersegel atau sudah dibuka? Sudah dibuka, bahkan sudah berkurang. Aku pikir punya Bang Arvin, jadi aku minum saja karena tenggorokanku rasanya kering. Sekarang Arvin paham, ia benar-benar dibuat kesal. Namun, untuk langsung menuduh tanpa bukti tak bisa ia lakukan. Ia pun menatap wanita di hadapannya dengan penuh intimidasi. Lalu, mengambil ponselnya dari saku kemeja dan mematikan rekaman video. Urusan kita belum selesai. Rekaman video pengakuanmu sudah aku pegang. Aku pasti akan menghubungimu lagi. Wanita itu dibuat cukup terkejut sebab tidak menyangka Arvin merekam pembicaraan mereka sejak tadi. Ya, sejak memasuki rumah itu, Arvin memasang sikap waspada dengan mengaktifkan kamera ponselnya dan merekam semua pembicaraan mereka. Tanpa mengulur waktu Arvin beranjak keluar menuju mobil. Brian mengikuti di belakangnya. Begitu membuka pintu bagian belakang, ternyata botol air mineral yang kemarin diteguk Brian masih ada di saku mobil. Masih ada sedikit. Apa kita bisa minta tolong kakakmu untuk memeriksa isi air mineral ini? Bentar, aku coba tanya. Brian pun segera menghubungi Boy dan menceritakan temuan mereka. Bertuntung, Boy siap membantu. Sehingga Brian dan Arvin segera menuju rumah sakit dan menyerahkan sisa air mineral yang ada di mobil. Sambil menunggu hasil, keduanya memilih pergi ke sebuah kafe sekaligus istirahat di sana. Keterlaluan kalau sampai benar dia pelakunya. Gerutu Arvin geram. Ulah Alana tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga Brian. Salah paham dan masalah besar hampir saja terjadi. Tapi, kalau memang benar dia dalang di balik masalah ini, apa motifnya? Entah. Arvin memijat kepala yang terasa berdenyut, lalu menyeruput secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Namun, sebelum itu ia melirik keadaan sekitar. Kejadian ini membuatnya lebih waspada kapanpun dan dimanapun. Memangnya, Bang Arvin ada hubungan apa sama yang namanya Alana itu? Gak ada hubungan apa-apa. Dia hanya perempuan gila yang kurang kerjaan. Brian mengangguk. Melihat raut wajah Arvin, ia tak banyak bertanya lagi. Paling tidak, masalah ini sudah menemukan titik terang. Dirinya bisa bernapas lega dan tinggal menunggu tindakan Arvin selanjutnya. Tak membutuhkan waktu lama, Boy kembali menghubungi mereka dan memberitahu hasil pemeriksaannya. Fakta yang ada pun membuat Arvin benar-benar dibuat geram. Ternyata benar, psikotropikanya berasal dari air mineral itu,
ucap Brian hampir tak percaya. Gak bisa dibiarkan. 4. Rasanya, Arvin benar-benar ingin memberi pelajaran untuk wanita itu. Ia cepat meninggalkan kafe dan mengantar Brian ke kantor. Lalu, dia sendiri pergi menemui Alana. Brian sempat mencegah dan memintanya untuk tidak pergi seorang diri. Namun, Arvin yang masih dalam keadaan marah itu berlalu tanpa mengindahkan peringatan dari sang bos. Membuat Brian ketar-ketir dan khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk, sehingga memutuskan mengikuti diam-diam dari belakang. "Kamu di mana?" tanya Arvin kepada wanita yang baru saja dihubunginya. "Di rumah." "Kenapa?" "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan." "Oke. Aku tunggu di sini." Wanita itu menjawab santai. "Aku gak bisa kalau ketemu di rumahmu. Ketemu di luar saja. Setidaknya ia harus waspada. Aku kurang sehat sejak kemarin. Kalau mau bertemu di sini saja." Tak punya pilihan lain, Arvin cepat melaju menuju rumah wanita itu, yang setahunya tidak begitu jauh dari lokasinya berada sekarang. Tak membutuhkan waktu lama, ia telah tiba. Saat ia menekan bel, ternyata pintu tidak dikunci. Arvin melangkah perlahan memasuki rumah minimalis tersebut. Namun, senyap. Tidak ada siapapun. Membuatnya memutuskan untuk segera keluar. Namun, baru saja melangkah, suara seseorang tiba-tiba muncul dari belakang. "Akhirnya kamu datang juga." Arvin telah disambut dengan pelukan erat. Mencoba melepas wanita itu, tetapi ia memeluk dengan sangat erat. 5. Gerakan tak terduga wanita itu membuat Arvin tak memiliki waktu untuk menghindar. Hanya dalam hitungan detik berhasil membuatnya tak berkutik. Tidak pernah sebelumnya ia menghadapi wanita seagresif ini. "Lepas." Arvin mendorong wanita itu hingga terjerembab. Beruntung ia mendarat di sofa. Jika ke lantai, ia pasti sudah terluka mengingat betapa kasar Arvin mendorongnya. Berulang-ulang Arvin mengusap tubuh dan bibirnya. Berusaha menghilangkan sensasi dari sentuhan wanita yang terasa tertinggal dalam dirinya. "Apa kamu sudah gila?" teriakannya menggema ke seluruh ruangan. Alih-alih ketakutan menghadapi Arvin, wanita itu malah mengulas senyum. Seolah aksinya tadi bukan sesuatu yang membuat geram. Ia malah tenang di tempatnya duduk. "Gila karena kamu, bangsat," maki Arvin semakin kesal. Seumur hidup baru kali ini ia bertemu dengan wanita seagresif dan segila ini. Ia belum pernah dikejar wanita manapun dan belum pernah mengejar pula. Bisa dibilang Alana adalah wanita pertama yang masuk ke hidupnya secara paksa dengan cara yang paling aneh. Pertemuan pertamanya adalah saat dia menolong Alana dari kejaran preman jalanan. Kala itu, Alana sangat ketakutan, sehingga Arvin mengajaknya bersembunyi ke semak-semak. Sejak saat itu beberapa pertemuan secara kebetulan terjadi. Termasuk Alana yang ternyata satu kampus dengan Sisil, adik perempuan Arvin. Namun, entah mengapa Alana jadi terobsesi dengannya dan kadang mengejar dengan cara yang aneh. Kemarin lalu, ia melakukan kebodohan dengan berpura-pura pingsan di aula kampus. Arvin menolong dan mengantarnya ke rumah sakit. Gadis itu sempat mimisan, dan kata dokter hanya kelelahan. "Bisa gak sih lembut dikit? Kalau kamu galak, aku jadi makin suka." Alana tersenyum manis. Arvin menarik napas dalam-dalam. Mencoba mengurai amarah yang berkecamuk dalam dada. "Aku ingatkan jangan melakukan hal seperti ini lagi. Kalau sekali lagi kamu lakukan, aku pasti akan melaporkan kamu ke polisi." Ia kembali tersenyum memamerkan giginya yang berbaris rapi. "Memang, kamu tega aku ditangkap. Jangankah cuma ditangkap. Di penjara seumur hidup pun aku gak peduli." Perlahan Alana bangkit dan mendekat ke arah Arvin.
Lelaki itu sampai harus mundur beberapa kali saking takutnya. Menjauh sana. Jangan dekat-dekat. Aku gak mau sampai ada yang melihat dan salah paham. Teriak Arvin. Teringat kejadian Shafa dan Marcel saat liburan, di mana mereka digerebek warga dan dipaksa menikah. Arvin tidak ingin mengalami kejadian serupa. Kalau ada yang paksa nikah, aku rela kok. Ya Allah, perempuan ini sudah gila. Arvin membatin geram. Napas ia hirup dalam-dalam. Alana, kamu ini kan dosen, masa depanmu masih panjang. Kamu masih terlalu muda. Kenapa harus cari laki-laki miskin? 6. Sepertiku. Aku bukan dosen. Hanya asisten dosen. Terserah apapun namanya. Lagi, ia menjerit. Membuat Alana harus menjauhkan telinganya dari bibir lelaki itu. Mau nikah sama aku gak? Kalau nikah sama aku, kamu gak bisa makan enak, gak bisa jajan kenyang, tinggal di rumah sempit, gak kayak rumah kamu yang luas ini. Aku rela, asal sama kamu. Mendecakkan lidah, Arvin hampir kehilangan kesabaran. Entah bagaimana lagi melenyapkan wanita ini dari hidupnya. Jadi kapan kau biltunya? Diam. Bentak Arvin, tangannya mengepal kuat. Hampir saja wanita itu ia pukul. Sekarang aku sedang memikirkan mau melakukan padamu. Dinikahin, setelah itu bebas mau diapain aja. Bang! Suara Brian yang muncul dari pintu mengalihkan perhatian. Arvin menoleh dan mendapati sang bos di sana. Karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk, Brian diam-diam mengikuti Arvin dari belakang. Beruntung ia masih sempat mengejar dan menemukan mobilnya di tengah padatnya jalanan sore ini. Ngapain di sini? Tanyanya. Menghadapi orang gila ini. Brian menatap gadis muda di hadapannya. Jika dilihat-lihat, mungkin ia seusia Aisyah. Jadi anak ini yang sudah bikin kekacauan 2 hari ini. Iya, dia orangnya. Alana mundur perlahan. Nyalinya seketika menciut menyadari tatapan dingin lelaki yang baru tiba itu. Tatapannya jauh lebih galak dari Arvin. Dalam sepersekian detik, wajah wanita itu berubah pucat. Kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu gak tahu kalau tindakan kamu itu berbahaya? Itu bisa merugikan banyak orang. Brian bertanya dengan nada dingin. Tetapi, Alana diam dan hanya memainkan ujung jemarinya. Sesekali matanya mengarah kepada Arvin yang sama dinginnya. Anehnya, kalau dengan Arvin, ia seperti memiliki keberanian penuh. Mau dilaporkan ke polisi. Biar ada efek jera untuknya, tawar Arvin. Brian menatap gadis itu. Alana tidak begitu terkejut ataupun menunjukkan tanda ketakutan dengan ancaman Arvin itu. Malah terlihat santai. Mungkin, karena terbilang remaja yang baru jatuh cinta, sehingga nekat berbuat apa saja untuk menarik perhatian orang. Terserah Bang Arvin. Kan yang jadi targetnya dia itu abang. Jadi, mau diapakan, terserah. Sudahlah. Kali ini aku maafkan. Tapi, lain kali kalau diulang lagi aku gak akan segan-segan melapor polisi dan kamu akan dipenjara. Paham? Alana hanya menyahut dengan gelengan pelan. Arvin dan Brian pun meninggalkan rumah itu. Sepanjang jalan Arvin terus mengusap bibirnya dengan tisu basah, sambil menggerutu memaki gadis itu. 7. Hidupku lebih tenang saat kerja serabutan dulu. Gak ada perempuan yang lirik, gak ada yang kejar-kejar dan gak ada yang tertarik. Sekarang dikasih kerjaan enak malah banyak jebakan. Brian yang duduk di sebelahnya hanya tertawa kecil. Terlebih setelah melihat betapa kesalnya lelaki itu. 8. Jadi, sudah beres masalahnya? Tanya Boy yang sore itu kedatangan Brian. Iya, Kak. Ternyata dalang dibalik kejadian itu anak kecil.
Mahasiswa yang tergila-gila dengan Bang Arvin, jelas Brian, membuat Boy geleng-geleng kepala. Astagfirullah. Dan sepertinya dia terobsesi banget sama Bang Arvin. Aku ancam lapor polisi tapi dia gak takut. Malah senyum-senyum. Meskipun merasa aneh, namun keduanya tetap bersyukur karena masalah sebenarnya sudah terungkap. Apa yang dikhawatirkan Aisyah tidak akan terjadi. Terus gimana reaksi Arvin? Ya marah. Tapi, karena kejadian ini, dia jadi ada niat mengundurkan diri. Katanya gak cocok dengan pekerjaan seperti ini. Kening Boy mengerut mendengar ucapan adiknya. Kalau masalah gadis itu sudah selesai, seharusnya gak ada masalah lagi. Untuk apa mengundurkan diri? Brian mengangkat bahu. Padahal aku udah cocok sama Bang Arvin. Dia cuma lulusan SMA tapi pintar dan cepat belajar. Semua yang aku ajarkan dikuasai dengan cepat.